Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sehat semua ya? Amin. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah pencerahan bagi kita semua sehingga kita mendapat ilmu yang barokah. Untuk berdoa silakan dipimpin ketua kelasnya Mbak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersemangat dulu membuat yel-yel, siap ya? Jika Bapak bilang menulis puisi, jawabannya adalah kita abadi. Bisa? Bisa. Ya. Menulis puisi, Kita abadi. lagi. Menulis puisi, Kita abadi. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, saya tes kehadirannya. Mudah-mudahan hadir semua ya. Safitri Desya Wardani, Najwa Aulia, Naila Aprilia, Nadia Putri, Nikmatul Mazidah. Anak-anak, kemarin kita itu sudah belajar tentang pengertian puisi, tentang jenis-jenis puisi, tentang unsur-unsur puisi. Masih ingat? Masih. Ya, kita tes dulu ya. Mudah-mudahan tidak lupa. Apa sih pengertian puisi? Siapa yang bisa menjawab? Puisi ialah seni tertulis yang menggunakan bahasa sebagai kualitas estetiknya atau keindahan. Bagus. Nah, jenis-jenis puisi ada berapa? 2. Kira-kira apa? Siapa yang bisa menjawab? Namanya siapa? Boleh berdiri. Jenis-jenis puisi ada 2, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama adalah puisi yang terikat dengan aturan atau kesadaran. Kalau puisi baru adalah puisi yang bebas. Ya. Seperti diksi, imaji, kata konkret, bahasa yang berarti dengan majas, verifikasi yang terdiri dari rima, ritme, dan metrum, dan kata wajar. Ya, Ah, struktur bagian puisi itu ada 4, dari tema, perasaan, nada, dan amanat. benar teman-teman? Nah, tepuk tangan. Pada pagi hari ini kita akan belajar menulis puisi. Yang kita pelajari adalah teks menulis puisi IKD 3.8 dan 4.8, yaitu menelaah struktur fisik dan batin puisi. Kemudian yang 4.8 kita menulis puisi berdasarkan keadaan sosial atau lingkungan sekitar. Untuk kali ini kita membuat proyek menulis puisi. Kira-kira bisa tidak ya kita menulis puisi? Kemarin kan sudah saya kasih contoh beberapa puisi ya, mulai dari puisi lama, puisi baru, puisi kontemporer, banyak sekali jenis-jenis puisi. Nah, sekarang saatnya kalian berkarya. Apakah siap berkarya? Siap. Sebelum berkarya, saya ingin bertanya, kira-kira masalah apa yang kalian hadapi atau masalah apa yang belum kalian pahami tentang menulis puisi? Kira-kira apa kira-kira? Menentukan ide menulis. Menentukan ide. Apakah sulit menentukan ide? Sulit. Mengembangkan diksi. Sulit mengembangkan diksi? Berimajinasi. Berimajinasi itu gimana? Mikir itu ya? Iya, mikir. Mikir dari pikiran atau mimpi ditulis dalam puisi. Itu sulit ya? Apalagi kira-kira? Diksinya sangat terbatas, kurang kosakata. Nah, itu masalah-masalah dalam puisi. Menulis puisi dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar menulis puisi dengan mudah. Nah, bagaimana caranya menulis puisi dengan mudah? Mari kita simak langkah-langkah menulis puisi berikut. Yang pertama, kita tentukan
tema, misalnya tema guru. Kemudian judul, judul yang bertemakan guru, pertama guruku, kedua inspiratorku, atau mungkin pilih yang lain saja untuk Bapak Guru. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu suasana. Suasana itu ada sedih, senang, menakutkan, atau yang lain mungkin gelap atau terang. Nah, kita pilih gelap atau terang. Contoh, gelap malam adalah diriku dan takkan benderang jika engkau tak datang. Nah, gelap dan benderang bisa kita pilih. Langkah selanjutnya adalah tentang majas. Majas adalah cara menuliskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Misalnya guru kita ibaratkan dengan rembulan. Contoh, sebab engkau adalah rembulan yang menyinari segala kegelapan. Nah, dapat kan? Langkah berikutnya adalah gagasan. Gagasan adalah perasaan yang benar-benar menyelimuti pikiran. Contoh, maka datanglah malam ini, ajari kami menulis puisi. Setelah itu kita satukan dari mulai judul hingga yang lain sebagainya. Saja untuk Bapak Guru. Gelap malam adalah kami Bapak, dan akan benderang jika engkau tak datang. Sebab engkau adalah rembulan yang menyinari segala kegelapan. Maka datanglah malam ini, ajari kami menulis puisi. Nah, sekarang kita sudah bisa menulis puisi dengan mudah dan dengan memperhatikan langkah-langkah tersebut. Mari kita praktikkan dalam pembelajaran menulis puisi yang Saya punya media pembelajaran yang sangat menarik, ya. Mungkin kalian nanti bisa menyimak agar kalian tahu bagaimana caranya menulis puisi dengan mudah. Tapi sebelumnya kita akan membagi kelompok dulu. Nah, di sini saya punya 3 bola. Warna apa ini? Biru. Oke. Yang ini warna apa? Kuning. Ini? Pink. Nah, ini nanti 3 bola ini ada namanya. Ada nama-nama sastrawan, ada namanya W.S. Rendra, ada namanya Khairil Anwar, ada yang namanya Sapardi Djoko Damono. Nah, yang saya lempar berarti nanti kelompoknya ini untuk berkumpul ya, 3 kelompok. Siap ya? Siap. Siap? Oke. Juga Boleh. siap? Siap. Menulis puisi. Kita pergi. Saya tidak punya hati Pak. Sering anak, kita putih, badan sakit, tidak bisa cari. Ibu, sekarang kan bukan umumnya, jadi semua kegiatan pembelajaran harus melalui HP, harus melalui smartphone. Jadi nanti semua siswa belajarnya lewat daring.
tugasnya adalah gagasan-gagasan yang ada dalam pikiran kalian dituangkan ke dalam puisi. Tak bosan kau bimbing kami menuju jalan yang diridhoi Ilahi. Guru, kaulah pengemban amanah. Namamu akan selalu kuingat. Masukan dari Saya Najwa Aulia dari kelompok Hairul Anwar. Yang menanggapi kelompok WS Rendra. Baiklah anak-anak, karena proses pembelajaran untuk menulis puisi sudah selesai, maka perlu saya tanya dulu pertimbangan dari anak-anak semua. Menurut anak-anak, bagaimana pembelajaran menulis puisi tadi? Seru. Keseruan ada ya? Ya. Terus sekarang mindset kalian untuk menulis puisi sulit itu masih ada nggak? Masih dikit ya? Ya, karena menulis puisi itu butuh ketekunan. Kalau semakin tekun menulis puisi, maka diksinya akan bertambah. Baiklah, tadi sudah belajar tentang pengertian puisi sudah ya. Terus kemudian langkah-langkah menulis puisi sudah. Terus apa lagi? Ini jenis puisi. Struktur puisi. Terus Masalah jalan. Kesulitan. dalam membuat puisi. Langkah-langkah. Terus langkah-langkah membuat puisi. Semangat lagi yuk, penutupan. Menulis puisi. Tidak beri. Ya, jangan lupa PR-nya tadi apa PR-nya? Coba sebutkan salah satu. Ini disuruh membuat puisi. Membuat puisi. Jadi aplikasi Canva. Dari aplikasi Canva. Nanti posting di Ya. sosial media seperti Instagram, terus di tag Ya. nama Instagramnya madrasah Ya. sama Instagramnya guru. Ya, jadi nanti Jadi teman-teman komentar. Jadi bagus ya karena kalian juga generasi milenial yang solihah, puisinya juga tetap ada relisinya dan juga bisa menggunakan teknologi secara baik, ya, secara positif. Oke, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa dipimpin ketua kelasnya dulu. Silakan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jangan lupa lagi saya ingatkan tugasnya waktunya hanya 7 hari atau 1 minggu untuk upload. Jadi jangan sia-siakan tugas itu, kerjakan dengan baik agar nilainya juga bagus dan kalian mahir dalam menulis puisi. Dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.